Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yus Amin, kelas A13. Nah, kali ini saya akan membuat tugas praktik individu pembuatan video dalam mata kuliah praktik pembelajaran otentik dosen pengampu Tato Nuryanto MPD. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi akidah akhlak yang berjudul Husnusan kelas 12 Madrasah Alia Muhammadiyah Salaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang husnudzon kepada Allah dan sesama manusia. Tentunya masih di pembelajaran akidah akhlak. Nah, tujuan pembelajaran husnudzon ini adalah satu, sebentar saya akan menjelaskan tentang pengertian husnudzon. Kemudian tujuan yang kedua adalah saya menjelaskan atau menyebutkan contoh sikap husnudzon. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menunjukkan perilaku husnudzon kepada Allah dan sesama manusia tentunya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, kepada anak-anakku sekalian, apakah sudah ada yang tahu tentang husnudzon? Oke, kalau belum ada yang tahu, saya akan menjelaskan apa itu husnudzon. Ya, jadi husnudzon adalah berprasangka baik. Jadi kita selalu berprasangka baik terhadap teman kita ataupun terhadap orang lain. Ini lawannya dari suudzon. Ya, kalau suudzon kan kita tahu itu adalah prasangka jelek atau prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, termasuk dalamnya akhlak mahmudah itu adalah akhlak terpuji. Jadi ada akhlak mahmudah, ada akhlak masmumah. Jadi akhlak masmumah itu seperti penjelasan kemarin adalah sikap yang dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap yang buruk yang disebut dengan masmumah. Kalau mahmudah adalah sikap terpuji. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep husnudzon ini, dalam Al-Quran juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi anak-anakku sekalian, mari mulai dari sekarang kita menjauhi yang namanya bersikap prasangka terhadap orang lain, bahkan terhadap teman kelas kita yang kita sebut dengan suudzon. Jangan terlalu banyak suudzon kepada teman atau orang lain, karena itu sangat dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sebutkan firman-Nya dalam Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 12. Oke. Nah, ada beberapa contoh sikap
husnuson yang Bapak Guru ingin jelaskan sama kalian. Nah, pertama, saat sakit. Nah, ini saat sakit, kadang kita berprasangka buruk, baik itu pada orang lain, bahkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya Allah memberikan kita penegasan bahwa kalau kita sakit, maka berprasangka baiklah kamu. Karena bagaimana cara kita berprasangka baik? Anggap bahwa sakit yang kita alami ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa sabar dalam menjalaninya. Yang kedua adalah ketika ada teman yang tidak menyapa, misalnya kita di jalan, kemudian kita bertemu dengan teman, kemudian dia tidak menyapa kita seperti biasanya, maka jangan berprasangka buruk dulu, jangan seuzon dulu, ya, karena kemungkinan teman kita itu punya masalah, akhirnya dia tidak konsen, akhirnya dia tidak fokus, akhirnya sifat riangnya itu hilang karena dia punya masalah yang berat. Kemudian yang ketiga adalah ketika kalian gagal dalam ujian sekolah, maka jangan berprasangka buruk. Jangan cepat down. Karena kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kalian untuk lebih belajar yang lebih giat lagi. Nah, itu sisi positifnya atau yang kita sebut dengan hidup ini selalu berprasangka positif, baik itu diri sendiri, orang lain, di lingkungan sosial, sehingga kita tidak mudah untuk merasakan kekecewaan yang mendalam. Nah, siswaku sekalian atau anak-anakku sekalian, apa manfaat kita belajar tentang husnusan ini? Nah, jelasnya adalah manfaatnya adalah menjaga agar hati tetap menjadi lebih tenang. Itu manfaat pertamanya. Kemudian manfaat keduanya adalah menghindari konflik. Jadi kalau kita tidak selalu seuzon atau berprasangka buruk kepada orang lain, maka konflik itu tidak akan terjadi di mana kita berada, karena kita selalu berprasangka positif sama orang-orang. Kemudian yang manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan sosial. Ketika orang selalu bersikap positif, berpikir positif, dan tidak selalu seuzon atau berprasangka buruk kepada orang lain, maka secara otomatis memberikan motivasi kepercayaan tingkat sosial yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah apa manfaat husnuson pada diri kita, yaitu adalah kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu orang yang jauh dari seuzon prasangka buruk itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur, selalu sabar dalam hidupnya. Oke, untuk anak-anakku sekalian, nah contoh saya akan memberikan studi kasus interaktif dalam sebuah pengaplikasian tentang materi kita, yaitu husnuson. Nah, misalnya teman kita Adi, misalnya ini contoh kasus ya, Adi misalnya, Adi ini selama 3 hari tidak pernah datang ke sekolah tanpa kabar pun. Akhirnya kalian ini beranggapan lain-lain, beranggapan buruk, beranggap sudah seuzon kepada Adi. Nah, ini yang sangat kita hindari. Karena kenapa? Sebelum kita berprasangka buruk kepada teman, seuzon kepada teman, kita harus mengetahui apa kendalanya Adi tidak datang ke sekolah sebelum kita seuzon, sehingga kita tidak berdosa kepada teman kita. Nah, begitu. Dan kita tidak menuduh kepada teman kita. Jadi kita
tahu dulu apa kondisinya, bagaimana, kenapa adik tidak ke sekolah dan sebagainya. Kita beritahu dulu, kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan. Nah, terakhir saya akan memberikan refleksi diri. Ini bisa nanti dijawab di pertemuan berikutnya. Ada 3 poin yang kalian harus jawab tentunya. Pertama, apakah kamu pernah berprasangka buruk? Kemudian 2, apa dampaknya? Dan yang ketiga, bagaimana rasanya jika orang lain berprasangka buruk padamu? Nah, 3 soal ini kalian jawab, dan saya kira ini sudah mencakup keseluruhan materi kita hari ini. Semoga itu bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kata kunci atau kesimpulan dari materi kita tentang husnuzon. Kata kuncinya yang paling kalian harus ingat adalah bagaimana kita bisa mempunyai hati yang damai. Kalau kita terhindar dari suudzon, berprasangka buruk, dan kita selalu bersikap husnuzon, maka hati kita akan damai. Kemudian kita mencoba menghindari prasangka buruk dan terus berprasangka baik supaya menumbuhkan kasih sayang dan kepercayaan. Nah, saya kira itu pertemuan kali ini semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.